Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup A sesi D2 ingin mempresentasikan mengenai mikroskopi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana, NPM 146. Nama saya Muhammad Afitra Bustami, NPM 145. Nama saya Aditya Arinton, NPM 147. Yang pertama ada pengertian dari mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat atau mengenali benda-benda renik yang terlihat kecil menjadi lebih besar dari aslinya. Seiring dengan perkembangan, bermunculan berbagai jenis mikroskop modern. Antara lain ada mikroskop cahaya, mikroskop ultraviolet, mikroskop fluoresen, mikroskop elektron, dan mikroskop akustik. Kemudian ada jenis-jenis mikroskop. Yang pertama itu mikroskop optik. Itu mikroskop yang memiliki prinsip kerja dari cahaya lampu yang dibiaskan oleh lensa kondensor. Kondenser setelah melewati lensa kondenser, sinar mengenai spesimen dan diteruskan oleh lensa objektif. Lensa objektif ini merupakan bagian yang paling penting dari mikroskop karena lensa ini dapat diketahui perbesaran yang dilakukan mikroskop. Sinar yang diteruskan oleh lensa objektif ditangkap oleh lensa okuler dan diteruskan pada mata. Kemudian ada mikroskop scanner elektron, itu termasuk mikroskop elektron, atau nama lainnya SEM. SEM digunakan untuk studi detail arsitektur permukaan sel. SEM merupakan mikroskop elektron yang memotret material berdasarkan interaksi elektron dengan permukaan material. Cara kerja dari mikroskop ini yaitu sinar dari lampu dipancarkan pada lensa kondensor. Sebelum masuk pada lensa kondensor, ada pengatur dari pancaran sinar elektron yang ditembakkan. Sinar yang melewati lensa kondensor diteruskan lensa objektif yang dapat diatur maju mundurnya. Sinar yang melewati lensa objektif diteruskan pada spesimen yang diatur miring pada pencekamnya. Spesimen ini disinari oleh deteksi X-ray yang menghasilkan sebuah gambar yang diteruskan pada layar monitor. Kemudian ada mikroskop transmission elektron atau TEM. TEM digunakan untuk mengamati struktur detail internal sel. Pada mikroskop ini, elektron mampu menembus spesimen. Spesimen yang sangat tipis antara minus 10 nanometer sampai 100 nanometer. TEM mampu memperbesar objek sampai 500 mulai dari 500 sampai 1000 kali. Mampu mengamati organel sel, dan dari skema ini dapat diterangkan elektron ditembakkan dari gunyang kemudian melewati dua lensa kondensor yang berguna menguatkan dari elektron yang ditembakkan. Selanjutnya ada prinsip kerja dari mikroskop. Prinsip kerja dari mikroskop itu sendiri itu berdasarkan pembiasan. Jadi pembiasan itu dilakukan 2 kali pada lensa objektif dan okuler. Dengan pembiasan ini dapat diperoleh bayangan yang terang. Selain itu didapatkan perbesaran sebesar 100 sampai dengan 1000 kali dari suatu objek. Yang selanjutnya ada bagian-bagian dari mikroskop. Jadi mikroskop sendiri itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian optik dan yang kedua ada bagian non-optik atau mekanik. Bagian optik sendiri itu terdiri dari yang pertama ada lensa okuler. Jadi lensa okuler ini terletak dekat dengan mata pengamat dan berfungsi sebagai kaca pembesar yang membentuk bayangan maya tegak diperbesar dari bayangan yang dibentuk lensa objektif. Yang kedua ada lensa objektif. Lensa objektif ini terletak dengan objek pengamatan dan berfungsi untuk membentuk bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian ada diafragma. Diafragma sendiri merupakan bagian mikroskop yang mengatur banyak sedikitnya sinar yang dipantulkan cermin menuju mata pengamat. Selanjutnya ada refraktori, yaitu terdiri dari cermin datar dan cermin cekung yang berfungsi memantulkan cahaya ke dalam lubang diafragma dan meja objektif. Cermin datar ini digunakan jika cahaya cukup terang, sedangkan cermin cekung digunakan jika cahaya kurang terang.
Kemudian bagian yang kedua ada bagian mekanik atau bagian non-optik yang terdiri dari sekrup mikrometer dan makrometer yang fungsinya itu untuk menaik turunkan tabung mikroskop secara lambat untuk yang mikrometer dan secara cepat untuk makrometer. Kemudian ada tabung mikroskop atau tubus, yaitu digunakan untuk mengatur fokus yang menghubungkan lensa objektif dan lensa okuler. Selanjutnya ada lengan mikroskop yang merupakan pegangan untuk membawa mikroskop. Kemudian ada revolver yang digunakan sebagai tempat meletakkan lensa objektif. Kemudian ada meja objektif, yaitu digunakan sebagai tempat meletakkan preparat. Kemudian ada penjepit objek yang digunakan untuk menjepit gelas preparat agar tidak mudah tergeser. Selanjutnya ada kondensor. Kondensor ini fungsinya untuk mengumpulkan cahaya yang digunakan untuk menerangi preparat. Kemudian ada sekrup atau engsel inklinasi, yaitu digunakan untuk mengubah sudut tegak lurus mikroskop. Dan yang terakhir ada kaki mikroskop yang berfungsi untuk penyangga mikroskop. Adapun hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan mikroskop, pertama itu sebelum memakai amatilah apakah preparat mikroskop sudah bersih dari debu atau kotoran lain, misalnya lensa, cermin, kaca objektif, dan lain-lain. Bersihkan dengan kain yang halus atau kapas. Yang kedua, lensa-lensa objektif okuler dan okuler bersihkanlah dengan silol dengan menggunakan kertas penghisap. Yang ketiga, setelah selesai memakai mikroskop, bersihkanlah kembali lensa deglass dan lainnya. Yang keempat, ingatlah bila saudara menggunakan serta merawat dengan sebaik-baiknya suatu alat, maka sebagai imbalannya alat itu akan memberikan hasil yang baik pula kepada saudara. Kemudian selanjutnya ada perhitungan perbesaran pada mikroskop. Jadi untuk menghitung perbesaran pada mikroskop, yaitu dilakukan perkalian antara angka-angka yang tertera pada lensa okuler dengan lensa objektif. Nah, jadi misal kayak di okuler itu 10 kali, di objektif 10 kali, berarti perbesaran totalnya adalah 10 kali 10, berarti 100. Contohnya gitu. Yang selanjutnya ada aplikasi mikroskop. Jadi contoh penerapan mikroskop yaitu untuk mengamati bakteri. Bakteri itu merupakan organisme primitif, sederhana, uniseluler, prokaryotik, dan mikroskopik terkecil. Tetapi organisme ini tidak dapat dipelajari dengan mata telanjang karena strukturnya yang sangat kecil. Karena itu, dalam mencari informasi tentang struktur dan komposisi sel bakteri, ahli biologi sel menggunakan mikroskop cahaya dengan bukaan numerik 1,4 dan menggunakan panjang gelombang separasi 0,4 meter. Tetapi masih ada struktur seluler tertentu yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan untuk mereka mikroskop elektron digunakan. Ada beberapa jenis mikroskop cahaya yang ditingkatkan yang dapat digabungkan untuk meningkatkan daya pisahnya. Oleh karena itu, mikroskop memainkan peran penting dalam bidang bakteriologi. Selanjutnya itu faktor mempengaruhi. Yang pertama itu ada intensitas. Itu rentang intensitas yang dimiliki mikroskop adalah level 1 sampai 6. Intensitas yang mempengaruhi gelap terangnya hasil bayangan mikroskop. Kedua, pencahayaan. Pencahayaan pada mikroskop adalah polikromatis. Pencahayaan yang tepat adalah cahaya yang memiliki daya tembus paling besar. Misalnya pada warna ungu karena memiliki panjang gelombang yang kecil. Ya, demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.